menjadikan orang itu termotivasi. Bahasa lainnya reward and punishment. Ya, gitu ya. Jadi ayo sholat, ayo poso, ayo zakat, ayo haji, supaya nanti kita bisa masuk ke dalam surga. Sudah barang tentu prinsip yang kedua itu muncul disebabkan adanya ibadah-ibadah yang kemudian dilakukan orang lain, kemudian harapannya itu yang titip ini juga mendapatkan pahala tanpa dia melaksanakan aktivitas. Padahal ibadah itu nantinya ada per kapita. Ibadah per kapita itu maksudnya ibadah per kepala. Setiap individu dalam bahasa fikih disebutkan fardu ain. Jadi setiap orang mempunyai kewajiban, setiap orang. Nah, kata-kata setiap orang punya kewajiban berarti tidak ada orang yang kemudian menitipkan kewajibannya pada orang lain atau menggugurkan kewajiban ya, tersebut. Jadi menggugurkan kewajiban tersebut kemudian dialihkan pada yang lain. Di dalam ayat yang ke-15 surat yang ke-45 yaitu surat Al-Jathiyah ini disebutkan itu ya. Jadi man amila sholihan falinafsih wa man asa fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, siapa yang beramal solih, siapa yang beraktivitas yang positif, maka kembali pada yang beraktivitas tersebut ya. Jadi dan kebalikannya, siapa yang berbuat dosa, maka dosa itu akan menimpa pada orang yang berbuat kayak energi itu. Ya. Kalau energi positif, ya, kembalinya pada diri. Ya. Jadi seperti itulah. Nah, oleh karena itu, perantara di sini maksudnya adalah per individu itu seyogyanya beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah. Diciptakannya manusia, seluruh manusia itu tujuannya untuk ibadah. Tapi kalau begini ya, Yai, mohon doanya setelah lagi saya menghadapi ujian, semoga saya bisa lulus, itu termasuk perantara apa tidak itu ya? Ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi gini, kalau kemudian kita itu meminta doa, ya, doa restu dan sebagainya, kan supaya ya, dekat jodohnya, ya, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Tidak termasuk perantara tadi ya. Tidak, ya. Nah, jadi gini, Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk senantiasa saling mendoakan. Saling mendoakan. Kata-kata saling mendoakan itu artinya kedua-duanya masih hidup, ya, saling mendoakan. Bahkan para malaikat pun akan berdoa kepada seseorang yang berdoa untuk saudaranya yang jauh. Ambil contoh. Jadi ada malaikat yang diciptakan Allah secara khusus untuk mendoakan orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, yang biasa mendoakan temannya yang apalagi mendoakannya tanpa sepengetahuan, yang didoakan. Jadi sebenarnya begini, ada orang Indonesia berdoa untuk saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Jadikanlah negeri Palestina negeri yang aman. Semoga dengan demikian saudara-saudara kami yang ada di sana bisa beribadah kepadamu dengan aman pula. Itu malaikat juga akan berdoa, mudah-mudahan kamu yang ada di Indonesia juga aman.
Mudah-mudahan Indonesia juga dijadikan negeri yang aman. Mudah-mudahan kamu beribadah di Indonesia juga ya dengan ibadah yang aman. Kalau benci sama orang itu doanya gimana ya? Oleh karena itu terlarang doa yang untuk mencelakakan orang. Jadi ada kecuali doa supaya dia diberi petunjuk itu boleh ya? Ya? Boleh. Jadi mendoakan teman supaya teman senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu diperbolehkan. Dia tidak mendolimi. Ya, gitu ya. gitu. Jadi itulah hikmah-hikmahnya. Jadi perantara di situ kembali pada masalah pada prinsip kedua ini bahwa ibadah harus dilakukan tanpa perantara, artinya fardu ainnya itu mesti dilakukan. Jadi ibadah per kapita, tiap kepala punya kewajiban. Ya fardu ain. Fardu ainnya itu, ya. Jadi saling mendoakan itu. Bentar ya, saya tuh pernah melihat orang berdoa mengirim kepada siapa, terus Al-Fatihah itu apa termasuk perantara itu? Mengirim dulu. Saya pernah mendengar kalau kamu tuh jangan langsung sama Allah gitu. Ada perantara-perantaranya itu gimana ya itu? Itu kalau kita nggak tahu kan bener-bener minta perantara itu ya itu. Ya, sekarang itu nantinya pada prinsip berikutnya. Jadi prinsip berikutnya itu adalah bahwa beribadah itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah Al-Fatihah dijadikan doa itu kan sebetulnya berasal dari seorang sahabat ya yang kemudian tersesat di tengah jalan. Tersesatnya itu kemudian ternyata di kampung suatu kaum yang kaum itu kepala sukunya sakit. Kepala sukunya sakit ya. Jadi kepala suku, kepala kelompok kabilahnya itu sakit. Nah, pada saat itu para sahabat seakan-akan diyakini bahwa wah ini mesti bisa menyembuhkan ini, orang ini bisa menyembuhkan. Padahal semuanya menyembuhkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh ngobati. Sementara para sahabat itu bukan seorang tabib, ya, bukan seorang yang ahli tentang kesehatan. Serta merta tidak ada lain kecuali dibacakan Al-Fatihah. Ya, dibacakan Al-Fatihah. Nah, biidznillah dengan izin Allah, ternyata dengan bacaan Al-Fatihah itu, ternyata kepala suku yang sakit tadi sembuh, ya sembuh. Ya. Jadi sekali lagi itu karena izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat sembuh itulah kemudian kepala suku memberikan hadiah kambing, potongkan kambing, makan bersama-sama. Ya. Semua para sahabat itu ragu-ragu, apa ini dibolehkan atau tidak? Ya. Dibolehkan apa tidak? Memakan upah dari jasanya menyembuhkan proses penyembuhan dari kepala suku tadi. Akhirnya ya setelah pulang konsultasi kepada Rasulullah, ngomong sama Rasul, mengadu pada Rasul ya, diceritakan apa yang terjadi, apakah boleh saya makan daging dari hasil seperti itu. Maka Nabi mengatakan oh enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bahkan Nabi mengatakan mana daging kambingnya, kalau ada sisa saya akan makan. Jadi hal ini sebetulnya takrir perbuatan sahabat yang kemudian dibolehkan oleh Nabi. Katakan dibolehkan berjais, dibolehkan ya. Nah dari situlah kemudian menjadi populer setiap kita mendoakan teman dengan perantaraan Al-Fatihah. Kalau misalkan perantaraannya itu adalah amal perbuatan dia ya, yang kisah 3 sahabat yang terkurung dalam gua ya. Jadi amalnya menjadi wasilah gitu. Ya. Itu bagaimana ya? Jadi sebetulnya wasilah ya, jalan untuk mendapatkan ridho Allah itu adalah amalannya sendiri, bukan amalan orang lain. Gitu. Jadi itu prinsipnya. Jadi tidak perlu pakai perantara-perantara yang lain ya. Jadi amalnya sendiri ya. Bahkan ada seorang ulama yang ditanya pada saat apakah doaku akan terkabul sementara aku banyak dosa. Maka ulama itu mengatakan gini, dosamu dosa apa? Kok sampai berpendapat kalau doa tidak dikabulkan? Iblis saja sebagai makhluk yang terkutuk
di hadapan Allah, berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya. Ya, padahal dia sudah menjadi makhluk terkutuk, tapi dia berharap, dia berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Termasuk yang ditangguhkan. Ya, dia kan, iblis kan berharap agar Allah sudi untuk menangguhkan umurnya sampai hari kemudian. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Jadi luar biasanya rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua makhluknya. Demi Rahman. Walaupun nanti Rahim itu berbeda lagi nanti pemahamannya, ya. Dari rahmannya Allah itu mencakup segalanya. Jadi orang zalim sekalipun diberi rezeki, diberi kesehatan, seperti orang yang taat juga sama diberi rezeki, diberi kesehatan. Namun tidak mendapatkan rahimnya tadi. Rahimnya nanti itu. Jadi itu apakah nanti masuk bab istidraj ya itu? Iya, nanti akan mengarah ke sana juga ya, mengarah ke sana. Alhamdulillah sudah 3 ini ya. Ya, sudah 3 prinsip. Ya. Sekarang masalah prinsip yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas. Prinsip ketiga dalam ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Ya, murni. Begini. Kalau kemudian ada Quran surat Al-Ikhlas, padahal seluruh ayat dari ayat pertama sampai terakhir tidak ada kata ikhlas di situ. Sementara surat-surat yang lain pasti ada sangkut pautnya. Seperti gini, Al-Baqarah. Dikatakan Al-Baqarah sebab di dalam surat itu menyebut tentang Al-Baqarah. Al-Fil. Kalau kemudian dikatakan surat Ali Imran sebab di dalam surat itu mengisahkan keluarga Imran. Ya. Dikatakan surat Al-Maidah, Al-Maidah, Luqman itu sebab ada. Nah, sekarang ada kisahnya di situ. Nah, sekarang permasalahannya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Seluruh surat tidak ditemukan. Enggak ada kata-kata ikhlas. Jadi kalau orang-orang desa dulu apa surat kulhu. Surat kulhu. Padahal itu surat Al-Ikhlas. Nah, maksudnya apa? Iya, sebab di dalam surat kulhu tadi itu mengajarkan kepada kita kemurnian dalam akidah. Ya, kemurnian dalam akidah, ikhlas, murni. Nah, ini nantinya dikaitkan dengan niat. Jadi ikhlas dengan niat itu mesti sama-sama bersatu, murni karena Allah. Niatnya itu tertuju kepada niat kepada ikhlas Allah. Karena Allah. Ya, niat ikhlas karena Allah. Jadi niatnya murni, keikhlasannya juga murni. Kemudian tanda-tanda hamba itu ikhlas beribadah apa ya itu? Tidak ada tendensi macam-macam. Gitu. Tanda-tandanya itu apa ya tanda-tanda? Gini supaya nanti kita bisa menyimpulkan nanti. Saya ambilkan contoh tentang niat itu, niat ibadah kepada Allah. Begini. Kalau ada orang itu masuk ke masjid, ya, membawa tas, membawa rangsel, ya, mau sholat, kemudian tasnya itu diletakkan di atas, di depannya. Depan orang sholat. Ya. Kita bertanya sekarang, tas yang ditaruh di depan pada saat akan sholat itu tujuannya apa? Niatnya apa? Niat karena membuat pembatas sholat, digunakan sebagai pembatas sholat, atau niatnya khawatir hilang sehingga dia taruh di depan waktu dia sholat? Kalau dua-duanya gimana ya? Jadi ini mesti mengapa kok ditaruh di depan itu? Apakah niatnya itu digunakan untuk membuat batasan sholat agar tidak ada orang lalu lalang di depannya, atau ditaruh depan karena takut hilang? Sebab ya dalam masjid umum itu. Disinilah arti dari pentingnya niat itu. Jadi niat itu nanti akan mewarnai suatu amalan, ya, niat itu. Niat juga bisa menentukan hukum, ya. Niat itu juga bisa menentukan hukum. Contoh gini. Pada saat terjadi angin ribut, maka nelayan-nelayan di Kenjeran itu tidak berani untuk melaut.
teman-teman di Kenjeran yang nelayan itu tadi, situasi seperti itu digunakan untuk membenahi jaring-jaring yang rusak, jaring-jaring yang rusak. Jaring dibeber, ya. Nah, yang rusak ya benahi. Pada saat itu ada burung perkutut, ya. Perkutut ini kemudian tersangkut di jaring itu. Jaring kan dibeber, ya kan? Ada burung ini, nyangkut di situ. Rezeki. Nah, ada ya. Kemudian ada orang lewat, diambil burung perkutut itu. Si tukang jaring, itu burungku, sebab nyangkut di jaringku. Kata yang mengambil burung, oh enggak bisa, ini loh burung liar. Dua orang ini saling berebut tentang burung. Seandainya sampean menjadi penengah, menjadi hakim, menentukan kira-kira mana kita sopo, kan gitu ya. Burung ini miliknya siapa? Nah, disitulah pentingnya niat. Maka seorang hakim akan tanya, sampean niat opo? Niat beber jaring tadi, niatnya itu untuk memperbaiki jaring atau memang niat untuk mencari burung. Nah, kalau dia mengatakan niatnya itu mencari burung, maka burung itu miliknya jaring. Ya. Tapi kalau niatnya tadi itu adalah untuk memperbaiki jaring, maka burung itu miliknya orang. Boleh diambil itu ya? Iya, ya? Itu sebetulnya tentang niat, tentang keikhlasan, kemurnian dalam beribadah. Jadi niat itu penting, ya. Makanya di kitab-kitab itu bab niat itu dibahas di awal ya, sebelum kita menuntut ilmu gitu ya bahasanya. Begini, di dalam apa namanya, di dalam hadis-hadis, kitab-kitab hadis itu nanti kita bisa memilah-milah, melihat. Kalau kitab hadis itu membahas masalah masalah hukum, ya, kumpulan hadis-hadis hukum. Ambil contoh kitab Bulughul Maram misalnya. Maka bab pertama itu bab toharoh, bab bersuci. Itu bermakna mananya apa itu ya, Pak? Benar ya. Untuk memahami nanti kita ambil bandingan kitab lain. Tapi kalau kita mengambil kitab hadis kumpulan-kumpulan at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman, ambil contoh kitab Riyadhus Shalihin. Maka bab pertama adalah taubat dan niat. Itu pertama. Jadi karena apa? Karena yang toharo, yang hukum tadi ya, yang kitab-kitab hadis hukum itu membersihkan jasad, toharo. Tapi pada saat kita bicara targhib seperti Riyadhus Shalihin misal, makanya dibiarkan adalah taubat, membersihkan batin. Itu perbedaan di situ. Tapi keduanya sama-sama. Ya, sama-sama. Tapi gini, pensucian ya. Jangan mencari hadis hukum di kitab at-targhib. Ya. Karena di targhib itu sebetulnya tidak dikhususkan untuk lebih ke arah pensucian jiwa itu ya. Pensucian jiwa. Motivasi. Ya, ancaman-ancaman jika melanggar aturan, itu di dalam targhib itu. Ngapunten, ini sudah jam 8:15. Iya. Seperti yang tadi Yai sampaikan, memang bab ini sangat penting sekali ya. Ini masih kita bahas, masih 3 ini. Masih 3 ya, dari masih separuh jalan. Sebentar, ini saya cek dulu, barangkali ada yang bertanya. Ada nggak yang bertanya ya? Nggak ada. Wah, kalau nggak ada boleh dilanjut ini. Masih ada waktu 15 menit. Masih ada bagi sobat ngaji maju yang ingin bertanya, silakan ketik aja di kolom chatnya ya. Yaitu pertanyaannya kalau bisa berhubungan dengan materi kita pada malam hari ini ya, jangan tanya-tanya yang lain. Nah, monggo ya dilanjut. Tadi pertama adalah ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah. Yang kedua itu
terkait dengan ibadah dilakukan tanpa perantara. Dan yang ketiga itu adalah harus ikhlas. Ikhlas gitu ya. dengan niat yang suci di situ ya. Tapi orang ikhlas itu kalau ibadah bisa nggak ya? Keikhlasannya itu terganggu oleh hal-hal yang lain ketika dia memberi sesuatu, kemudian dia bahasa disakiti atau dicacat pemberiannya dan lain sebagainya. Orang ikhlas kena pengaruh gitu nggak ya kira-kira? Kan ada orang itu habis nyumbang, kok lali di situ tak tolong nggak gitu? Iya, disitulah pentingnya latihan, melatih diri. Jadi ikhlas itu memang harus dilatih ya. Dilatih. Ada latihan itu untuk itu. Jadi sebetulnya kecerdasan spiritual di situ melalui latihan ya, latihan. Jadi di antara ibadah yang nanti mencerminkan keikhlasan, kemurnian kepada Allah, itu sholat tahajud. Makanya kita tidak heran pada saat awal-awal Nabi diutus, yang diperintahkan oleh Allah itu adalah tentang sholat, tentang sholat malamnya itu. Jadi Al-Muzammil, Al-Mudassir itu tentang sholat malam itu, ya. Jadi kum fa'andir. Jadi bangkitlah, tegaklah, kemudian serukan kebaikan. Di situ nantinya, mengapa kok kemudian sholat tahajud itu luar biasa nilainya? Sebab murni, dan itu sulit untuk ditiru, kecuali oleh orang-orang. Iya, sulit untuk ditiru, sulit untuk dilakukan, kecuali orang-orang ikhlas. Ya, contoh gini ya. Ibadah-ibadah lain itu bisa saja orang, utamanya ibadah-ibadah ghairu maqbu ya, itu orang bisa meniru, orang kafir pun bisa meniru. Ambil contoh ya. Ibadah yang sifatnya umum ya. Jadi contoh gini, kalau semisal ada orang itu kena bencana ya, tahulah bencana yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ambil contoh tsunami di Aceh. Orang Islam nyumbang berapa? Tapi orang kafir nyumbang berapa? Ya kan? Mungkin kita menyumbang iya, tapi dibanding orang kafir menyumbang, lebih banyak orang kafir menyumbang. Cristiano Ronaldo aja menyumbang gitu. Sampai tidak nyumbang, tapi Cristiano Ronaldo bisa nyumbang. Gitu. Luar biasa. Jadi itu ibadah ghairu maqbu. Tapi sekarang itu anak-anak muda ya, kalau beribadah yang ghairu maqbu itu kadang pakai selfie gitu ya. Bahkan diupload itu, bahkan minta like banyak-banyakan gitu ya, followers banyak gitu ya, dengan ngasih kepada orang, masuk Instagram, masuk YouTube dan lain sebagainya. Itu gimana ya itu? Termasuk, ya mudah-mudahan ikhlas ya. Mudah-mudahan ya dengan adanya cara-cara seperti itu bukan semata-mata untuk mencari popularitas, tapi mudah-mudahan dengan mungkin cetikannya, mungkin isi-isi pesannya itu bisa sebagai dakwah ya. Dakwah. Jadi ya ini ngapunten ada yang bertanya ini. Ya. Masya Allah. Mungkin bisa digeser pertanyaan tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ngapunten mau tanya bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita saat kita sedang marah, maksud kepada kepada orang lain. Karena saya tahu untuk ikhlas itu susah, Ustadz. Jadi cara mengendalikan emosi saat sedang marah itu. Iya. Monggo Yai. Ini pertanyaannya cukup bagus ini ya. Marah itu sebetulnya gangguan pada kita dan menjadikan kita tidak bisa mengontrol emosi. Marah itu seringkali diucapkan oleh Nabi, la tarhab, la tarhab. Jangan marah. Gitu. Itu karena apa? Marah itu dari setan. Nah sekarang bagaimana kalau kita itu lagi marah? Karena setan itu dari api, maka padamkan dengan air. Contohnya ya. Oleh karena itu
disuruh kita itu untuk wudhu jika marah. Ketika marah langsung bergegas ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Yang kedua ya. Bentar, saya dulu ya. Jadi wudhu itu memang perintah dari Nabi yang menjadi syarat sahnya sholat. Tetapi tidak semua wudhu itu digunakan untuk sholat. Salah satunya adalah wudhulah agar emosimu bisa terkendali. Berarti benar marahmu ya, menjaga wudhu itu memang suatu amalan yang harus dilakukan. Iya, dilakukan. Jadi saya ulangi lagi ya supaya nanti dari Ibunda Umi Nabila dari Umi Nabila Nur Asifah. Ya, itu bisa paham. Gini ya, kalau orang itu marah berarti dia sedang diganggu oleh setan. Setan itu dari api ya. Oleh karena itu padamkan dengan air. Oleh karena itu segera untuk berwudu. Kalau secara medis ya, maka pada saat marah posisi berdiri, duduklah. Jadi yang pertama tadi berwudu ya. Iya, berwudu. Ya. Kalau dia marahnya dalam keadaan berdiri, maka duduklah ya, duduklah. Tensinya supaya turun gitu. Supaya turun, duduk ya, duduk. Supaya nanti tensinya turun, emosi bisa terkendali. Pikiran bisa tenang kembali. Kalau kemudian Nabi itu menyebutkan berwudulah, sudah bareng itu nanti ada wudu itu sempurnanya wudu ada 3 ya. Sempurnanya wudu itu ada 3. Yang pertama sempurna dalam basuhannya. Yang berikutnya sempurna disebabkan karena doa habis wudu dilakukan, diucapkan. Dan yang poin terakhir, wudu itu senantiasa diikuti oleh sholat syukrul wudu. Sholat syukrul wudu. Ya, jadi 2 rakaat itu ya. 2 rakaat itu. Jadi itu rangkaian. Itulah wudu yang sempurna. Artinya basuhannya sudah benar, doanya ia lakukan, sholat 2 rakaat. Sebentar ya. Mungkin doa sesudah wudu bisa di-share ke sahabat ngaji maju ya. Oh. Iya. Jadi sudah umum bahwa kalau ada itu nanti kita aja nanti masalah doa-doa itu bisa di apa? Ada materi sendiri? Iya, materi sendiri gitu masalah doa-doa ya. Jadi 3 itu ya, kesempurnaannya ya. Setelah berdiri, kemudian kalau berdiri duduk. Kalau marahnya dalam kondisi duduk. Soalnya ada nih ya, pejabat yang seneng marah-marah, orang seneng marah-marah itu ada ya. Gimana? Kalau marahnya positif gimana ya? Ini ada juga ya, marahnya positif itu. Kalau Nabi itu memberikan suatu arahan jangan marah gitu ya. Ya, itu sebetulnya pengendalian emosi ya. Nah, nanti itu variabel untuk tensi tinggi ya itu memang banyak variabelnya itu. Ya. Bahkan makanan-makanan yang kita konsumsi itu juga punya pengaruh. Bisa menjadi pemantik gitu ya rasanya ya. Pengaruh. Pemicu. Gitu. Iya, itu. Terus ini. Ada lagi nih ya. Apakah boleh kita beribadah karena pengen masuk surga dan takut neraka? Itu termasuk bab ikhlas apa enggak itu? Ya, begini. Kita tidak bisa menafikan bahwa di dalam cara berdakwah, bagi mereka yang masih awam itu pasti akan diberi pendidikan yang bisa menjadikan orang itu termotivasi. Masalahnya reward and punishment. Ya, gitu ya. Jadi ayo sholat, ayo poso, ayo zakat, ayo haji, supaya nanti kita bisa masuk ke dalam surga. Itu untuk menyemangati, ya. Tapi juga ada orang itu sholatnya nih ora sholat mlebu neraka. Jadi ini merupakan satu target ancaman. Jadi kalau kemudian apakah boleh kita itu melaksanakan sholat berharap surga, takut neraka. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa diciptakannya surga dan neraka itu hakikatnya prinsip-prinsip keadilan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, prinsip keadilan. Kalau ada orang zalim
dan ada orang yang sangat solih, kedua-duanya masuk surga, itu tidak adil. Ya tidak adil. Jadi keadilan itu akan nampak begitu Allah menciptakan dua hal yang sangat bertolak belakang itu. Jadi neraka dan surga diciptakan karena prinsip keadilan. Bagi mereka yang zalim, dia mendapatkan balasan yang setimpal. Bagi orang yang bertakwa juga mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi ini merupakan hal yang berimbang. Keadilan di situ. Dengan pertanyaan tadi gimana Yai? Boleh nggak kita beribadah itu berharap masuk surga dan takut karena siksaannya Allah, itu boleh nggak Yai? Nah itu nanti itu kan dengan prinsip-prinsip ini jual beli. Untung rugi. Tapi kan kenyataannya begitu ya. Untung rugi. Nah tapi gini ya, tapi setidaknya bagi orang awam ya itu sah-sah saja, boleh saja ya, boleh saja. Seperti hanya anak kecil yang dididik, anak kecil yang kita didik, mesti ada prinsip dunia pendidikan mesti gitu. Oh, diberi reward, diberi. Tapi bagi mereka yang sudah menyadari akan kewajibannya, ya maka sholat itu kan menjadi kebutuhan. Iya, gini, jangan berharap surga. Ridhonya Allah ya. Jangan berharap surga. Ibadahlah yang benar, surga itu akan mengikuti. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang jauhi. Surga itu akan mengikuti. Oke, Yai. Ini kita kurang 3 menit. Mungkin ini ada sudah 3 ya yang sudah kita bahas. Iya. Mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan Kamis yang akan datang. Mungkin sebelum diakhiri ada mungkin closing statement atau apa ya, kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Ya, prinsip dasar yang mesti kita pahami adalah bahwa tugas hidup manusia itu adalah ibadah. Jadi, semua aktivitas harus bertumbuh pada satu kalimat ibadah. Oleh karena itu harus kita sadari dunia diciptakan oleh Allah seisinya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Jadi dalilnya ada 2 tadi. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang menciptakan seluruhnya untuk kalian, wahai bangsa manusia. Tapi di sisi lain ayat berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dunia dicipta oleh Allah untuk manusia, manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Jadi kita diberikan dunia untuk ibadah dunianya ya. Jadi bekalnya itu mungkin ada lagi ya dulu. Closing statementnya. Iya. Ya, untuk malam hari ini ya kita tutup dengan harapan apa yang kita lakukan ini murni semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan punya anggapan bahwa apa yang kita lakukan tidak dibalas. Semua yang kita lakukan, aktivitas yang kita laksanakan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat begini yang sangat menarik. Apa yaitu kullu nafsin bima kasabat rohina. Semua manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang perbuat waktu hidup di dunia. Berbahagialah bagi mereka yang semua aktivitasnya landasannya adalah untuk ibadah kepada Allah semata. Ya mudah-mudahan kita termasuk jelas ya pemirsa Sobat Ngaji Maju. Jadi kita beramalia, bekerja apapun itu niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah ibadah itu harus diikuti dengan keikhlasan. Maka karena itu ibadah, bekerja juga ibadah, menuntut ilmu ibadah, didik anak, didik istri ibadah ya. Semua ibadah. Masya Allah, semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Baik pemirsa Ngaji Maju, ini sudah kita temukan ya 3 prinsip di antara 6 prinsip dalam beribadah. Yang pertama, kita hendaknya beribadah hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, ibadah harus dilakukan tanpa perantara. Dan yang ketiga adalah ikhlas adalah sendi ibadah yang akan diterima. Saya pikir itu Yai, waktu juga lah yang mengharuskan kita untuk undur diri. Terima kasih kepada Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya,
Terima kasih kepada Yai Saukani dari Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Surabaya, dan terima kasih kepada SD Muhammadiyah 4 atau Mudipat yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada malam hari ini. Saya Imam Sapari sebagai host pada malam hari ini mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Demikian dari kami, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi sobat ngaji maju di Kamis-Kamis selanjutnya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.